Saya tuh suka gemes kalau ketemu sama eksekutif perusahaan besar yang merasa di atas angin. Berasa nggak ada yang perlu ditakutkan. Mereka jalani aktivitas bisnis dan pekerjaannya ya seperti biasa aja. Padahal sinyal disrupsi di industrinya sudah semakin kencang. Mereka nggak belajar dari sejarah kali ya. Sudah banyak raksasa bisnis berguguran persis karena sikap para eksekutifnya yang seperti itu. Di tahun 1988, Andrew Grove, CEO Intel pada waktu itu menulis sebuah buku fenomenal yang jadi rujukan para pemimpin bisnis dunia. Judul bukunya adalah Only the Paranoid Survive. Dan kini di tengah dunia yang berubah secara eksponensial, pesan Andy Grove dalam bukunya itu menjadi semakin relevan. Teman-teman semuanya, sekarang saatnya paranoid. Di pertengahan tahun 1980-an, Intel yang saat itu bisnis utamanya bergantung pada produksi memori komputer mendapat serangan kompetisi yang sangat keras dari perusahaan sejenis yang berasal dari Jepang. Mereka berambisi untuk mengambil alih pangsa pasar memori komputer dari Intel. Maka mereka menerapkan strategi 10%, yaitu berapapun harga yang ditawarkan Intel ke pasar, mereka akan menjual dengan harga 10% lebih murah. Hal itu jelas memberikan tekanan yang kuat pada Intel, yang kemudian berupaya mencari jalan untuk mengalahkan perusahaan-perusahaan Jepang itu. Muncul ide untuk membuat pabrik raksasa yang bisa menekan biaya produksi memori, jadi harga jualnya bisa dibuat lebih murah tentu saja. Ada juga ide yang mana buat aja memori yang canggih sekalian supaya bisa menjustifikasi harga Intel yang lebih mahal. Ada juga ide untuk menyasar ceruk pasar yang baru. Tapi setelah setahun penuh berdebat, para eksekutif di Intel nggak juga sampai pada sebuah keputusan. Nggak ada satupun opsi itu yang tepat untuk Intel. Bahkan CEO Intel pada saat itu, Andrew Grove, menyimpulkan bahwa solusinya nggak ada dalam bisnis memori. Walaupun begitu, baik Grove maupun rekan eksekutif lainnya tetap nggak tergerak untuk mengeksplorasi opsi di luar bisnis memori. Eksekutif senior perusahaan memang dipekerjakan karena memiliki keahlian pada industri tertentu di waktu tertentu. Mereka yang biasa bermain dengan playbook lama akan cenderung mempertahankan playbook yang sudah terbukti berhasil itu. Sangat susah bagi mereka untuk keluar dari area yang mereka sudah nyaman dan pahami dengan baik. Apalagi brand Intel pada saat itu sudah sinonimus dengan bisnis memori. Berpikir di luar bisnis memori merupakan sesuatu yang tidak terbayangkan. Lalu apa yang dilakukan oleh Grove? Adam Brandenburger dan Barry Nalebuff dalam artikel berjudul Inside Intel di Harvard Business Review tahun 1996 menceritakan, di tengah puncak gonjang-ganjing Intel di tahun 1985, Andrew Grove mengajukan pertanyaan pada rekannya, Gordon Moore. Jika kita dipecat dan perusahaan mengangkat CEO baru, menurutmu apa yang akan dia lakukan? Gordon Moore kemudian menjawab tanpa keraguan. Dia akan membawa Intel keluar dari bisnis memori. Andrew Grove kemudian merespon, kalau begitu kenapa tidak kita keluar aja dari ruangan ini, kemudian masuk lagi dan melakukan itu. Intel kemudian memutuskan untuk mengalihkan sumber daya perusahaan dari memori ke dalam bisnis mikroprosesornya yang pada saat itu memainkan posisi kedua dalam bisnis Intel. Mikroprosesor belum terlihat sebagai bisnis yang menarik pada saat itu. Namun demikian, keputusan berani untuk menggantungkan masa depan Intel ke bisnis mikroprosesor terbukti telah menyelamatkan perusahaan dan membawa Intel masuk ke dalam masa-masa kejayaannya. Sayangnya, kesuksesan Intel membuatnya menjadi complacent, berpuas diri dengan keberhasilannya. Seperti yang dikatakan Andrew Grove, kesuksesan memiliki bibit kehancurannya sendiri. Inovasi dalam tubuh Intel melambat. Manajemen Intel merasa sudah cukup aman hanya dengan melakukan peningkatan incremental dari produk-produknya. Bahkan, Intel menolak permintaan Apple untuk membuatkan chip untuk iPhone, karena menilai kerjasama itu tidak menarik secara bisnis. Hingga akhirnya, Anda tahu ceritanya ya, AMD, pesaing Intel, menciptakan chip Ryzen. Kemudian Apple meluncurkan sistem on a chip bernama Apple M1, yang mana keduanya secara dramatik meluluh lantakkan kinerja prosesor Intel. Intel yang dikdaya akhirnya tergelincir jatuh, karena Intel telah mengabaikan pesan penting sang CEO legendarisnya sendiri. Intel tentu saja tidak sendirian mengalami ini.
Anda sudah sering dengar kisah Kodak yang mengabaikan munculnya teknologi fotografi digital, atau Nokia yang kekeh dengan sistem operasi simbiannya, Blockbuster yang menyepelekan hadirnya home entertainment berbasis video streaming. Dengan sederet contoh kehancuran perusahaan-perusahaan dikdaya di masa lalu dikarenakan rasa puas diri para eksekutifnya, saya heran kenapa masih aja ada perusahaan besar saat ini yang eksekutifnya masih terlihat tenang-tenang aja di tengah tsunami yang akan segera datang menggulung. Perusahaan besar memang memiliki kecenderungan merasa aman. Tubuh bongsornya terus menyedot keuntungan demi keuntungan sehingga membuatnya merasa berada di atas angin. Berbeda dengan para founder perusahaan rintisan yang memiliki jiwa eksplorasi dengan kesiagaan penuh atas peluang dan ancaman. Para eksekutif perusahaan besar dilatih dan dipekerjakan untuk mengeksekusi sebuah model bisnis yang sudah teruji berhasil. Maka wajar jika inovasi yang kerap kali muncul hanyalah berupa perbaikan inkremental di sana-sini. Mengefisiensikan proses bisnis, meningkatkan kualitas produk, dan juga melakukan repackaging produk lama agar kelihatan lebih keren atau kekinian. Mereka mainkan aksi marketing yang gegap gempita, seolah ingin meyakinkan diri mereka sendiri bahwa mereka masih keren. Padahal di saat yang sama, produk atau layanan mereka sudah mulai kehilangan daya magisnya di mata pelanggan. Dan di saat laporan keuangan tahunan terlihat indah dan karyawan menikmati bonus tahunannya, kapabilitas SDM dan organisasi yang dulu membuat mereka hebat, hari ini sudah mulai usang dan kehilangan relevansinya di industri. Ketika Anda berada di puncak, itulah waktu yang paling berbahaya. Karena di posisi itu Anda tidak bisa melihat pergerakan masif yang ada di lembah. Yang Anda lihat hanyalah bintang dan pelangi. Dan ketika orang yang mengingatkan Anda akan tsunami yang akan datang, Anda pun cenderung untuk mengabaikannya. Maka dari itu, sedikit paranoia itu bagus. The American Heritage Dictionary mendefinisikan paranoia sebagai ketidakpercayaan atau kecurigaan yang tidak masuk akal. Jadi paranoia adalah ketika Anda terus mempertanyakan situasi bisnis dan industri Anda atau keputusan-keputusan Anda, bahkan kesuksesan Anda sendiri, di saat orang-orang di sekitar Anda terus memuji Anda dan meyakinkan Anda bahwa semuanya baik-baik saja. Paranoia meningkatkan kewaspadaan, memompa adrenalin sehingga Anda bisa berlari lebih cepat, merespon lebih cepat. Pertanyaannya adalah, kita harus paranoid pada apa? Dalam bukunya Only the Paranoid Survive, Andrew Grove mengingatkan kita untuk waspada terhadap apa yang ia sebut dengan strategic inflection point, titik infleksi strategis, yaitu sebuah perubahan besar yang memiliki kekuatan 10 kali lipat dari perubahan biasa. Perubahan ini akan mengubah fundamental dari sebuah bisnis secara eksponensial. Akibatnya, hampir tidak mungkin sebuah perusahaan bisa bertahan hanya dengan mengandalkan cara berbisnis yang biasa dijalankannya. Contohnya adalah apa yang terjadi di industri komputer sejak tahun 1980 hingga menjelang tahun 2000. Pada tahun 80-an, industri komputer terintegrasi secara vertikal. IBM melakukan semuanya sendiri, menciptakan komputer, perangkat lunak, dan chip, serta seluruh proses penjualan. Kemudian di tahun 90-an semua itu berubah. Industri komputer menjadi horizontal. Perusahaan seperti Microsoft mulai mengkhususkan diri dalam membuat perangkat lunak. Perusahaan teknologi mulai memproduksi microchip. Sementara perusahaan retailer mulai menggarap distribusi komputer. Para pemain besar seperti IBM yang model bisnisnya vertikal tidak siap menghadapi perubahan besar itu. Hingga akhirnya tersingkir dari persaingan bisnis komputer pribadi. Bagaimana cara kita mendeteksi datangnya strategic inflection point? Andrew Grove mengatakan bahwa kita perlu waspada atas perubahan pada 6 kekuatan industri. 5 diantaranya mengambil dari konsep 5 forces-nya Michael Porter, yaitu kekuatan pesaing, pemain baru, pemasok, produk pengganti, dan pembeli. Grove menambahkan yang ke-6, yaitu kekuatan perusahaan komplementer. Mereka adalah perusahaan yang bekerja bersama Anda menciptakan produk atau layanan untuk pelanggan. Misalnya, produsen komputer dan pengembang software. Masing-masingnya saling melengkapi dalam memberikan nilai bagi sang pelanggan. Hati-hati loh ya, bisa saja salah satu dari mereka memutuskan untuk memproduksi dan menjual produk yang sama dengan Anda. Mendeteksi strategic inflection point itu nggak mudah, apalagi ketika masih awal proses pembentukannya. Kita harus bisa bedakan mana ombak biasa dan mana ombak yang akan menjadi tsunami. Lihat, jika perubahannya bergerak secara eksponensial 10 kali lipat dalam waktu yang relatif singkat, berarti itu cikal bakal strategic inflection point.
Sayangnya, para eksekutif senior kerap kali berada di Menara Gading yang berjarak jauh dari bibir pantai. Maka dari itu, mereka harus mendeteksinya melalui suara-suara dari dua kelompok orang berikut. Pertama adalah helpful Cassandras, yaitu orang-orang yang punya radar kuat akan apa yang akan terjadi. Mereka ini suka kasih warning pada perusahaan. Bisa jadi mereka ada di luar organisasi, bisa juga di dalam. Yang kedua adalah para karyawan frontliners yang ada di lapangan. Mereka adalah orang-orang pertama yang akan mendeteksi sinyal-sinyal perubahan yang ada di pasar dan juga pelanggan. Menghadapi sebuah strategic inflection point itu menakutkan. Nggak ada pedoman yang bisa diikuti. Textbook tentang itu baru akan ditulis bertahun-tahun setelah konstelasi industri berubah yang itu memakan banyak korban. Semua terlihat seperti chaos. Tapi ya tentu saja tidak ada pilihan bagi perusahaan selain bergerak maju. The greatest danger to an inflection point is standing still. Begitu kata Grove. Bahaya terbesar pada titik infleksi adalah diam berdiri. Perusahaan harus segera menentukan arah strategis, bukan sekedar perbaikan yang sporadis. Setelah itu perusahaan perlu merealokasikan sumber daya yang dimilikinya secara masif untuk mendukung aksi strategis tersebut. Yang mana itu artinya mengambil sumber daya dari bisnis saat ini untuk mengejar bisnis masa depan yang itu belum pasti. Jika Anda salah memutuskan, resikonya bisa jadi mati. Menakutkan kan ya? Tapi ya seperti yang Grove katakan, kebanyakan perusahaan mati bukan karena salah, tapi karena mereka tidak memiliki komitmen pada sebuah arah tunggal. Maka kuncinya menurut Grove adalah untuk membiasakan diri melakukan eksperimentasi di dalam perusahaan. Agar ketika sebuah inflection point datang, perusahaan sudah siap untuk mengambil langkah aksi dan meninggalkan mereka yang tidak siap atau tidak berani mengambil aksi yang tegas. Kembali pada pesan utama saya, saatnya kita paranoid. Tapi tentu saja bukan asal paranoid, karena paranoia yang kebablasan akan menimbulkan perasaan tidak berdaya. Apa yang perlu kita hadirkan di perusahaan di seluruh level dan fungsi organisasi adalah paranoia yang didasari pada kerendahan hati. Sebuah kesadaran bahwa di atas langit masih ada langit. Bahwa seperti kehidupan, siklus perusahaan itu berputar dan semua ada waktunya. Ketika kewaspadaan mulai terdongkrak, adrenalin mulai membuncah, maka berikan ruang seluas-luasnya untuk aksi, untuk uji coba, untuk belajar. Ajukan pertanyaan-pertanyaan tangguh. Apakah benar kita telah melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan? Apresiasi para pemberani yang bersedia maju perang meninggalkan zona nyaman mereka. Alokasikan sumber daya perusahaan untuk mendukung perjuangan mereka. Bantu mereka menaklukkan daratan baru yang jadi penentu masa depan perusahaan. Nah, dengan semua yang telah Anda dengar di video ini, yakin Anda masih mau santai-santai aja. Mudah-mudahan video ini manfaat untuk kamu. Jangan lupa like dan subscribe ya.